Ya, balik lagi bareng gua Roman Gusmana di Canva Gansa. Oke, di video kali ini seperti yang gua bahas di video sebelumnya, di video kali ini gua akan mulai membuat model 3 dimensi sederhana yang sering kita jumpai di sekitar kita tentunya ya, dengan menggunakan aplikasi 3ds Max 2013. Nah, langsung aja kita jalankan aplikasinya ya. Oke, langsung aja tampilan tampilan awalnya akan seperti ini. Oke, langsung aja new empty scene. Di sini bisa kalian klik. Oke, seperti yang gue bahas di video sebelumnya, secara default tampilan dari aplikasi ini akan membagi frame panel akan terbagi menjadi 4, dari top, front, left, dan perspektif. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke dalam modeling, kita sesuaikan dulu satuan ukuran yang nantinya akan kita pakai. Bisa ke customize, tab customize di sini, lalu pilih unit setup ya, nomor 3 dari bawah, klik. Secara default nanti buat yang baru pertama kali menjalankan, secara default dia akan berada di generic units. Diganti aja ke metric, satuannya yang biasa gua pakai sih cm, tergantung kebutuhan aja ya. Kita pakai cm. Kalau sudah tekan OK. Nah, di customize tadi kita mengganti satuannya menjadi cm supaya akan lebih mempermudah kita dalam mengatur ukuran, dimensi, dan size-nya itu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke sini. Di sini terdapat menu create ya. Di dalam menu create ini terdapat pilihan lagi, di bawahnya ada geometry. Nah, di dalam geometry ini terdapat pilihan lagi. Terdapat standard primitif, terdapat extended juga, sampai dengan stairs ya, tergantung kebutuhan aja. Sementara kita coba pakai standar primitif ya. Standar primitif, di dalam standar primitif pilihan model yang sudah tersedia yaitu box, sphere, torus, teapot, sampai dengan plane. Nah, sebelum masuk ke modeling, gua bahas dasarnya dulu ya, singkat aja. Gua coba teapot, teh sebagai pembanding. Teapot gua buatnya yang pertama di top ya. Saat teapotnya dipilih, diklik, maka dia terseleksi atau berwarna biru seperti itu. Yang pertama gua buatnya di top ya. Membuatnya tekan klik lalu tahan, geser ya, diklik, geser aja seperti biasa. Nah, pada saat kita membuatnya di top ya, di top, maka tampilan di perspektifnya akan berdiri seperti ini. Selanjutnya, kalau kita bandingkan membuat teapot di front, di dalam perspektif tampilannya dia akan menjadi miring seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi front kita melihat objek ini berdiri. Kalau kita melihat dari sisi top, maka tekonya berdiri. Kalau dari front tekonya berdiri nih ya. Tapi kalau kita melihat dari left yang kita buat di front, dia akan miring ya. Berarti dari belakang kita melihatnya dia miring ya. Dari depan atau belakang dia miring. Nah, lalu kita coba lagi membuat teapot dari sisi left. Dari sisi left dia berdiri ya, nampak berdiri. Tapi kalau kita melihat dari sisi top, maka dia akan miring juga ya. Dari sisi front dia miring. Nah, yang menjadi acuan kita tampilan itu adalah perspektif ya. Nah, jadi kalau misalnya gue sih menyarankan sebagai dasar, mending kita membangun modeling ini di top ya. Karena kalau kita melihatnya dari top, sudah pasti objeknya akan nampak berdiri ya. Yang pertama nampak berdiri, dan di perspektif dia akan berdiri juga. Oke,
Selanjutnya, nah di sini gua kenalkan dulu sama tools, salah satu tools dulu deh. Namanya Select and Move. Select and Move dapat di sini. Select and Move, diklik atau diaktifkan. Maka setiap objek yang kita pilih, dia akan memunculkan navigasi. Di sini gua milihnya di top ya. Gua milihnya di top. Nah, di sini akan munculkan navigasi. Navigasi ini hanya dua arah. Ya. Y naik atau turun, dan X kiri atau kanan. Ya. Nah, disinilah poin dari viewport. Kita mengatur objek itu lebih gampang itu menggunakan Select and Move ya. Nah, jika kita melihatnya di front, top ya, dari top tadi kita melihatnya di front. Pada saat kita lihat di sini tanda X ini berwarna merah, di front ini berwarna merah. Berarti pada saat kita menggeser X yang ada di sini, maka objeknya juga akan maju di front. Sementara di leftnya dia tidak maju. Mengapa tidak maju? Karena di sisi left dia akan nampak maju mundur dari depan. Kalau dari front kan maju mundurnya dari samping nih, kita bisa lihat nih ya. Dari front tadi maju mundurnya dari samping. Tapi kalau kita melihatnya dari left, maju mundur itu tidak akan terlihat karena kita melihatnya dari depan. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, juga kalau kita mengganti objeknya ya, pakai objek yang satunya, maka kita bisa melihat warna yang ada di sini ya, warna yang ada di sini, warna yang sama itu yang hijau nih ya, yang Y nya ini yang warnanya sama antara top Y dan di left ini sama. Di front nggak ada warna hijaunya untuk navigasi ya, berarti pada saat kita menggeser navigasi hijau, maka dia yang berpengaruh adalah gambaran dari leftnya. Sebenarnya objeknya bergerak, cuman dari sisi front dia tidak terlihat ya, karena dari depan kita dia maju mundur dari depan ya, gambarannya seperti itu. Oke, lalu bagaimana cara kita membuat objeknya? Misalnya kita mau membuat dia bertingkat, tersusun bertingkat ya. Yang paling gampang sih kita membuatnya itu di top dulu ya, karena di top kalau kita membuatnya susun dari bawah ke atas itu bisa terlihat bahwa dia berada di posisi yang betul ya, yang benar. Satu teko gua geser seperti ini sehingga tampilan perspektifnya seperti ini. Satu teko lagi gua geser ke sini ya. Nah, sekarang dia berada di satu titik yang sama lah ya, dia berada di tengah-tengah nih, saling menumpuk satu sama lain. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mau membuat yang warna hijau dia berpindah dari titik yang berada di bawah tadi, kita naikkan supaya dia berada di atas objek lainnya. Berarti kita tidak bisa memindahkannya dari sisi top, nggak bisa ya. Mengapa? Karena tampilan dari yang hijau ini dari sisi top dia hanya bisa maju mundur, tidak bisa naik turun. Sementara kalau kita memindahkan dari sisi front, maka jelas dia bisa kita geser naik turun ya. Oke, sekarang gua atur posisinya begini. Dan sementara untuk teko yang putih, yang satunya juga bisa gua lihat itu dari front ya. Dari front ini cukup jelas bahwa objeknya ini bisa kita tarik naik seperti ini ya. Oke, jadi kesimpulannya dari viewport, sebenarnya pada saat kita bekerja dengan viewport,
istilah yang biasa gue pakai di dalam kelas ya. Ya meskipun objeknya satu aja yang kita pindah-pindahin misalnya, ya mata kita harus bisa melihat ke dalam 4 frame ini ya. Oke, gambarnya seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke contoh kasus sederhana ya, contoh kasus sederhana aja. Nah, di sini gua blok dulu, gua belum pakai ini, gua delete ya. Delete-nya biasa aja, dipilih dengan select and move, lalu di delete seperti biasa, tekan delete pada keyboard ya. Jadi fungsinya select and move itu dia memilih objek untuk bisa digeser. Oke, selanjutnya di sini gua mau buat meja deh, meja sederhana ya. Meja sederhana, setnya meja sederhana, kakinya 4 seperti biasa. Lalu di mejanya nanti kita tambahkan teko teh yang tadi ya. Nah, sekarang kita bagi dulu nih. Meja itu terdiri dari bagian alas meja itu ya, kemudian kakinya ada 4 ya, dasarnya itu. Nah, yang pertama kita buat adalah bagian alasnya dulu deh, yang lebih gampang. Kita buatnya pakai box ya. Box ini buatnya persegi ya, kotak atau balok seperti itu. Box berbeda dengan teapot. Di sini gua buatnya di top ya. Berbeda dengan teapot, kita membuat box ini dengan panjang kali lebar dulu. Lalu kita lepas kliknya, lalu kita geser naik lagi scroll kita supaya membentuk tebalnya. Seperti itu. Ya. Di tampilan perspektif dia tampilannya seperti ini. Ya. Tampilan perspektif seperti ini. Oke, sekarang kita tinggal mengatur tebal, panjang, lebarnya ya, dengan beralih ke samping. Di sebelah create terdapat tab modify ya. Di samping create itu ada tab modify. Modify ini bisa kalian klik ya. Pada saat sudah diklik, lalu kita bisa melihat length, width, dan height-nya. Karena kita sudah mengganti unit setupnya menjadi senti, maka lebih gampang. Ya, sekarang kita ganti dulu deh. Kita ganti dulu untuk meja. Meja itu biasanya, misalnya gue kasih panjang, lengthnya ini, lebarnya ya. Lebarnya ini gue kasih di angka 70, lebarnya 70 cm. Lalu gua tekan tab untuk ke widthnya gua kasih 100 cm, 1 meter, dan heightnya, tebalnya gua kasih 3 cm ya. Jadi papan juga kalau tebal-tebal juga ya ngapain, berat juga ya kan. Nah, lengthnya, lebarnya 70, widthnya 100, dan tebalnya itu 3 cm. Dan kalau dirasa masih tebal, bisa disesuaikan aja sesuai dengan realita aja, 2 cm mungkin, 2 cm ya, gua pakainya 2 cm aja. Oke. Nah, jadi di top tampilannya seperti itu, di left tampilannya akan jadi seperti ini, dan di front tampilannya akan jadi seperti ini. Di perspektif seperti ini. Jika kita melihat dari gambar ini, maka posisi dari bagian alas meja ini dia masih berada di bawah ya. Nantinya akan kita coba buat dia naik sesuai dengan berapa tinggi mejanya. Oke, selanjutnya di sini sudah ada bagian alasnya. Selanjutnya kita buat lagi untuk kakinya. Nah, di sini kita balik ke create lagi, lalu kita pilih box lagi, lalu kita coba buat
buat aja dulu ukurannya. Kalau seperti ini kayaknya kebesaran ya. Kita kembali ke modify untuk yang kaki satunya dulu ya, modify. Lalu kita buat lengthnya berapa, widthnya berapa, heightnya berapa ya. Di sini sudah pasti untuk heightnya ini mengacu pada tinggi mejanya. Nah, tinggi mejanya di sini gue pakai 60 cm aja, 60 cm ya, 60 cm. Sementara untuk length ini gue pakai di angka 4 cm, dan width-nya gue juga pakai di angka 4 cm. Nah, kalau dirasa kurang besar kakinya, bisa kalian tambah juga, misalnya 5 kali 5, jadi lebarnya 5, panjangnya 5, dan tingginya 60 cm. Nah, jika sudah, maka posisi kaki jadi seperti ini di perspektif. Sekarang kita beralih ke top. Posisi kaki dia berada di sini. Kalau dari top jelas dia tidak berada di posisi yang tepat, maka kita geser dulu untuk posisi kakinya berada di sini ya, berada di misal aja sih, kira-kira di bagian sini deh ya. Nah, jika sudah, berarti kita hanya perlu mengcopy kaki ini, salah satu kaki ini, supaya dia dapat ditempatkan di bagian atas ya, di bagian sini juga, bagian kiri dan di bagian kanan, dan di bagian kanan bawahnya. Gua melihatnya dari sisi top biar lebih jelas ya. Nah, di sini untuk copy paste gua kasih jalan pintas deh, shortcut aja ya, yaitu tekan shift pada keyboard. Karena kita mau memindahkan kaki ini menduplikat, kita tekan shift, tahan shift, lihat dari sisi top dengan menggunakan select and move. Di sini ada navigasinya jelas sekali, kita hanya perlu menarik navigasinya ya. Misalnya gua tarik dulu yang Y, gua tarik Y sehingga terdapat bayangan gitu di perspektif, dapat dilihat objeknya tercopy dengan otomatis. Jika sudah, dilepas kliknya, muncul pilihan ya, yang kita pilih copy, tekan OK ya. Nah, maka kakinya sudah ada 2 nih, dan dapat kalian lakukan dengan cara yang sama untuk membuat kaki yang ada di sampingnya ya, kaki yang ada di sampingnya. Bisa juga kalian menseleksi 2 objek ini ya, diseleksi maksudnya dipilih objek 1, objek 2 barengan. Caranya tekan Ctrl pada keyboard, bisa juga di blok pada garis objeknya ya, yang harus kena. Selanjutnya lakukan hal yang sama, tekan shift pada keyboard, tekan, lalu geser, lalu pindahkan ke kira-kira di posisi yang sama di sebelah kanan. Muncul opsi lagi, pastikan itu sudah di copy, lalu tekan OK ya, maka tampilannya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya bagian kakinya sudah benar, posisinya ada 4, dari top juga udah benar. Hanya saja yang menjadi masalah adalah bagian alas mejanya yang dia berada di bawah. Nah, kalau kita mau memindahkan alas mejanya supaya naik ke paling atas, kita tidak bisa melakukan itu di top ya. Kita bisa melakukannya dari front atau left. Mengapa? Karena lebih jelas terlihat bahwa objek ini bisa kita navigasikan naik ya. Gua pilih bagian alasnya, lalu gua geser naik ke atas, gua sesuaikan dengan
bagian posisinya aja biar nggak begitu nonjol bagian kakinya. Gua taruh kakinya itu berada di bagian ini deh ya. Oke, selanjutnya bisa dilihat mejanya sudah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya mungkin gua tambahkan yang tadi ya, tripod tadi gua tambahkan, dia beradanya di sini ya. Gua buatnya di top karena lebih jelas berdiri, posisi di perspektif sudah pasti berdiri. Jika sudah, gua geser lagi tekoknya dari sisi front lebih jelas terlihat ya. Gua taruh di sini. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada meja dan tekok tehnya sudah berada di posisi yang benar. Selanjutnya bisa kalian kembangin bagaimana cara membuat meja yang baik. Misalnya mejanya mau ditambahkan laci, mungkin mau ditambahkan penyangga kaki di bawah seperti meja makan pada umumnya, mungkin itu caranya sama aja. Berarti tinggal kita buat sesuai dengan ukuran di dalam modify tadi, di dalam sini ya. Buat lagi satu balok, modify-nya atur length, width, dan height-nya. Oke. Selanjutnya mungkin sedikit tambahan aja sih. Warna itu bisa kalian ganti dengan cara memilih objeknya di dalam tab modify ya, masih di modify, pilih objeknya, lalu di samping sini terdapat kotak warna. Nah, kotak warna ini bisa kalian klik, pilih warna yang mau kalian pakai di material di model ini. Jika tidak ada warna yang kalian dapatkan, maka kalian bisa tambahkan custom colors-nya, diklik, pilihlah warna yang kalian butuhkan. Misalnya gua pakai warna yang ya, warnanya itu yang ini. Oke, misalnya gua pakai biru dongker seperti ini, gua tambahkan. Oke, gua close, maka di sini akan tertampung satu warna yang udah ditambahkan. Tekan OK. Lakukan hal yang sama pada kakinya misalnya ya, pilih warnanya lagi, tekan OK. Sementara untuk bagian alasnya gua kasih warna baru lagi, gua tambahkan, gua kasih warna mustard mungkin ya. Warna mustard itu yang mana? Nah ini ya, warna ini gua tambahkan add color, lalu gua tambahkan untuk warna bagian alas, dan untuk yang tekoknya gua pakai warna merah aja deh. Oke, sisanya tinggal dari bagaimana kalian membangun atau coba sendiri mengukur di modify tadi. Box aja deh dulu gitu loh ya, lengthnya, widthnya, dan heightnya, kemudian susun seperti tadi, maka kalian bisa membuat banyak objek seperti lemari, meja, kursi, tempat tidur, ranjang, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini di dalam geometri tadi ya, di dalam geometri kan terdapat standar itu bisa kalian coba satu-satu. Misalnya spare ini kalau kita buat maka dia bentuknya bola ya, bola. Lalu kalau silinder ini dia bentuknya seperti begini ya, berbentuk silinder. Berbeda dengan tube ini, dia modelnya selang gitu ya.
Nah, jadi ya tergantung kebutuhan aja. Silinder dia bentuk lingkaran gini penuh, sementara kalau tube ini dia berbentuk seperti pipa atau selang gitu. Bisa kalian coba juga dengan extended primitive. Perbedaannya tadi ada box, di sini ada sample box ya, di situ terdapat sample box, bisa dicoba dulu. Sample box itu dia panjang kali lebar kali ke tingkat kehalusan sudut ya, berarti kalau di jadi kalau di dalam modify-nya dia terdapat length, width, height, dan fillet ya. Gua nggak banyak bahas tentang pilihan-pilihan yang ada di sini, bisa kalian eksplorasi sendiri, dan kalau kalian mengalami kesulitan mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah ya. Oke, mungkin cukup video kali ini, semoga bermanfaat ya buat yang baru memulai untuk mengenal desain grafis 3 dimensi dengan Autodesk 3ds Max. Buat yang masih mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada kritik, saran, mungkin bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kedepannya gua akan terus membangun channel ini, konten ini untuk membahas seputar desain grafis dari 2 dimensi sampai dengan 3 dimensi. Gua cukupkan video kali ini, semoga bermanfaat ya. Sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya.